Sekarang kita coba berkenalan dengan beberapa kosakata benda dalam bahasa Inggris untuk benda-benda di sekitar kita khususnya di tempat-tempat umum. Nantinya ketika udah diucapkan kosakatanya jangan lupa untuk diikutin juga ya secara mandiri di tempat belajar masing-masing untuk bisa mencoba gitu loh. Makainya tuh gimana, nyebutnya gimana ya. Orang Indonesia itu terkenal sebagai masyarakat yang bahasa Inggrisnya pasif. Dalam artian bisa bacanya, bisa nulisnya tapi suka nggak bisa ngomongnya. Makanya harus dilatih ya dari awal gitu. Sekarang kita mulai dari tempat ini adalah kafe ya, nih dari kafe atau tempat ngopi. Bahasa Inggrisnya coffee house atau nama lainnya dengan istilah yang sama sebenarnya dengan bahasa Indonesia ya, cafe. Tapi ejaannya beda. Kemudian di kafe biasanya ada kasirnya ya yang melayani urusan pembayaran atau transaksi. Kasir juga sebenarnya dalam bahasa Inggris kasir, cuman pronunciation atau pengucapan dan ejaannya beda ya. Bacanya dia cashier. Kemudian tulisannya dia pakai C gitu kan, depannya bukan K kayak dalam bahasa Indonesia. Kalau dia ada banyak penyebutannya ditambahin S ya, jadi cashiers. Terus ada menu, bahasa Inggrisnya tulisannya sama persis, menu juga cuman bacanya menu. Menu kalau misalnya ada banyak kita sebutnya menus. Tapi banyak di sini maksudnya gini ya, bukan berarti di dalam satu buku menu itu ada banyak makanan berarti nyebutnya menus gitu, enggak. Itu nyebutnya menu karena kan ya udah itu di satu menu gitu kan, satu buku menu itu udah satu paket gitu loh. Nah, misalnya ada menu yang macam-macam dari mungkin restoran berbeda-beda, nah kita bisa sebut menus. Selanjutnya lagi kalau di kafe biasanya kita pakai gelas kopi itu cangkir ya, bahasa Inggrisnya cup, kalau banyak jadi cups, tapi di sini kebetulan ada juga yang pakai gelas biasa maka kita sebutnya glass, kalau banyak jadi glasses. Selanjutnya di sini ada pelanggan ya, kita lihat kan di kafe ada yang beli gitu, biasanya kita sebut customer dan kalau banyak dia jadi customers. Jadi customer itu sebenarnya singular gitu kalau dalam bahasa Inggris. Kita biasa juga menggunakan ini dalam komunikasi bahasa Indonesia, cuman kita umumnya cuman pakai versi singularnya ya, yaitu customer. Nah, padahal kalau dia banyak sebenarnya harus ditambahin S jadi customers. Selanjutnya kasir biasanya ketika kita bayar akan ngasih kita struk pembelanjaan. Itu bahasa Inggrisnya receipt. Jadi dia tulisannya ada P-nya tapi P-nya tuh nggak dibaca. Langsung T-nya aja gitu yang dibaca ya. Receipt. Dan kalau dia banyak jadinya receipts, ada S-nya di belakang. Terus di kafe juga mungkin ada koran atau majalah. Nah, koran itu bahasa Inggrisnya newspaper. Kalau banyak jadi newspapers. Majalah bahasa Inggrisnya magazine. Kalau banyak jadi magazines. Selanjutnya kita ada di restoran. Bahasa Inggris dari restoran itu restaurant. Dan kalau dia banyak ditambahin S. Jadi restaurants. Nah, restaurants ini biasanya menyajikan menu-menu salah satunya kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya steak gitu ya, steak daging. Bahasa Inggrisnya itu sebenarnya bacanya steak. Nah, itu tulisannya kan S-T-E-A-K ya, tapi bacanya bukan steak, bukan stick, tapi steak. Kalau banyak sama aja, dia nggak ada versi pluralnya ya. Jadi steak ya tetap steak. Berikutnya ada minuman, ini anggur ya, bahasa Inggrisnya wine. Kalau banyak dia jadinya wines. Terus di samping meja nih ada pelayannya gitu, karena dia laki-laki jadi waiter. Kalau banyak jadi waiters. Kalau dia perempuan sebutannya waitress. Kalau banyak jadi waitresses. Selanjutnya ini kita lagi ada di pasar gitu. Nah, pasar itu kan sebenarnya secara umum bahasa Inggrisnya market. Tapi khusus untuk pasar yang menjual makanan-makanan segar, kayak pasar tempat kita biasa belanja sayur atau buah itu biasanya disebut wet market. Atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalau kita terjemahkan langsung jadinya pasar basah ya. Nah, wet market itu sebenarnya istilah untuk hampir semua pasar yang kita kenal lah pada umumnya. Kalau di Jakarta misalnya ada pasar Pondok Labu, kemudian ada pasar Rebo, dan intinya pasar yang biasa menjual sayur-sayuran atau buah-buahan, daging segar dan segala macam ya. Nah, itu sebutan bahasa Inggrisnya wet market. Di wet market umumnya kita ketemu dengan banyak dagangan. Di sini ada buah-buahan, bahasa Inggrisnya fruits. Kemudian ada uang ya, orang pegang uang, bahasa Inggrisnya money. Ini juga nggak ada pluralnya karena dia uncountable ya. Dia bukan countable noun. Kemudian ada kaos, nah itu bahasa Inggrisnya t-shirt.
kalau banyak jadi t-shirts. Kemudian ada penjual ya, bahasa Inggrisnya seller, kalau banyak jadi sellers. Terus ada pembelinya, buyer, kalau banyak jadi buyers, atau sebenarnya lebih sering disebut customer ya, lagi-lagi pelanggan gitu kan, jadi customer atau customers kalau banyak. Terus ada anak kecil di sini beli mainan ya. Nah, mainan bahasa Inggrisnya toy, kalau banyak jadi toys. Nah, dia khususnya di situ megang boneka, bahasa Inggrisnya doll, kalau banyak jadi dolls. Selanjutnya ini kan ada tenan ya, kita kenal dengan istilah tenan, maksudnya itu sebenarnya penyewa space untuk berjualan di suatu market. Nah, itu disebutnya kan kalau dalam bahasa Indonesia tenan, kalau dalam bahasa Inggris beda dikit, tenant. Kalau banyak jadi tenants. Terus ada kardus-kardus atau kotak lah ya tempat naruh dagangan, nah bentuknya kardus ya kan, itu biasa disebut box, kalau banyak jadi boxes. Di sini ada juga orang berjualan lemonade, nah itu bacanya lemonade ya, karena itu memang istilahnya cuman kita kenal dalam bahasa Inggris ya, lemonade ini. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa, es limun. Terus di sini ada mbak-mbak mungkin jualan tas-tas perempuan ya. Tas itu kan biasanya kita kenal dengan istilah bag, kalau banyak jadi bags, tapi dalam konteks ini mungkin lebih tepat disebut purse. Biasanya tas-tas yang lebih kecil gitu, jadi lebih mendekati ke arah dompet ya dia, disebutnya purse. Kalau banyak dia disebutnya purses. Tas semacam ini juga karena dia dipegang di tangan gitu kan, di telapak tangan. Nah, versi tas yang kayak gini tuh bisa juga disebut sebagai handbag. Kalau banyak jadi handbags. Selanjutnya ceritanya kita lagi ada di jalan raya nih ya, di mana ada banyak kendaraan. Nah, itu ada mobil, bahasa Inggrisnya car. Kalau banyak jadi cars. Kemudian ada halte bis, sebutannya bus station. Kalau banyak jadi bus stations. Terus ada gedung-gedung, sebutannya building bahasa Inggrisnya. Kalau banyak jadi buildings. Terus kalau ada toko-toko, itu bahasa Inggrisnya store. Kalau ada banyak jadi stores. Kemudian ada tempat pejalan kaki atau trotoar. Nah, itu bahasa Inggrisnya pedestrian road. Ini nggak ada pluralnya. Jadi dia cuma satu istilah aja, pedestrian road. Kemudian ada pejalan kaki yang jalan di pedestrian road. Nah, itu bahasa Inggrisnya adalah pedestrian. Ya, pejalan kaki itu pedestrian. Kalau banyak jadi pedestrians. Nah, itu tadi kosakata bahasa Inggris untuk benda-benda di sekitar kita, khususnya di tempat-tempat umum. Jangan lupa untuk mulai coba digunakan dalam keseharian.